Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman sudah melihat materi ini, silakan ketik yes. Dan untuk tadi malam, mohon diingatkan kalau saya kelupaan memijit record. Record itu ada tandanya sebelah kiri, ya, ada kiri atau kanan HP itu yang klip itu ya, yang kadang muncul ya seperti yang sedang rekam itu ya. Jadi kalau belum direkam, tolong diingatkan karena tadi malam kita penjelasan untuk jiwa keluarga ya. Keluarga tadi malam kita sama-sama lupa untuk merekamnya. Mungkin nanti saya akan buatkan presentasi untuk penjelasan untuk bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti tadi malam. Dan saya buatkan ulang. Baik, untuk hari ini kita masuk ke kompetensi manajerial. Sebelumnya sudah saya jelaskan di awal bahwa kompetensi manajerial ini ada 8 yang harus kita lakukan dan saya tidak akan membahas terlalu jauh lagi karena ini pernah dijelaskan sebelumnya karena saya hanya mengingatkan saja. Nah, kemarin kita tidak ada beberapa hari yang off, jadi saya ingatkan kembali dan untuk refresh teman-teman bahwa di kompetensi manajerial ini ada 8 yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, integritas, kemudian kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, dari ke-8 sub kompetensi ini, pilihlah yang terbaik, pilihlah yang paling ideal kalau Anda menjadi bos di sebuah tempat. Pilihlah yang terbaik kalau Anda memimpin di sebuah organisasi. Itu kuncinya di sana. Kemudian ini integritas kemarin juga pernah diceritakan. Kemudian kerjasama, ada juga komunikasi. Semuanya mengacu kepada rangkaian ataupun upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, kita lihat lagi. Ini mencapai tujuan organisasi. Kemudian orientasi pada hasil juga adalah keberhasilan organisasi. Kemudian pelayanan publik juga sama, ini dengan ciri-ciri pelayanan publik misalnya kalau Anda sedang melakukan pelayanan tiba-tiba datang dan lain sebagainya, itu tentu kita mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan tentunya kita harus mendahulukan orang-orang yang perlu perlu didahulukan misalnya ibu hamil, orang tua dan lain sebagainya tanpa mengorbankan kepentingan orang lain. Kemudian pengembangan diri dan orang lain, Anda pun harus menjadi role model untuk orang lain dalam mengembangkan pendidikan, karir, jenjang karir, kemudian pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian mengolah perubahan, kalau di TKD atau SKD ini terkait dengan bagaimana Anda dengan cepat beradaptasi. Ini mengolah perubahan. Ya. Kemudian mengambil keputusan. Ini juga sama, tentunya Anda harus konsekuen dengan segala keputusan yang diambil. Tip dan triknya, yang pertama adalah pilih jawaban yang paling ideal atau terbaik. Kemudian, jangan memposisikan sebagai orang yang sedang menghadapi ujian atau seleksi. Isi semua jawaban, jangan pernah membiarkan jawaban kosong, karena kalau Anda menjawab itu kemungkinan benar itu ada, tinggi banget itu ya, tinggi. Ya, jadi kalau misalnya Anda tidak tidak menjawab, maka Anda mendapat 0. Tapi kalau menjawab, minimal Anda mendapatkan 1. Kemudian isi walaupun dengan nembak. Nah, ini masalahnya adalah soal-soalnya yang begitu panjang, sehingga beberapa dari teman-teman kesulitan untuk mendapatkan atau apa ya,
mendapatkan jawaban yang optimal. Itu kesulitannya di sana. Kemudian saya tidak masuk ke sana. Yang ingin saya lihatkan adalah ini. Nah, ini soalnya ada 25, ya, ada 25, soal paling tinggi 4, paling rendah 1, tidak jawab 0. Ini yang penting di sini. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara dan kita akan masuk ke soal. Kita akan masuk soal. Mudah-mudahan teman-teman sudah selesai mengerjakan soalnya dan kita akan masuk ke sono. Mana tadi? Oke, mudah-mudahan kelihatan. Oke, nah ini sudah dan di sini sudah, mudah-mudahan sudah tampak ya. Kita lihat. Oke, nah inilah yang membuat ini ada pertanyaan pertama nih, kehabisan waktu. Betul, banyak sekali yang terlalu asik membaca ya, terlalu asik membaca sehingga kehabisan waktu. Bagaimana caranya supaya kita tidak kehabisan waktu? Yang pertama, kita perhatikan di sini. Saya bentar, saya mana? Kalau kita lihat di sini, ini soalnya panjang benar ya. Ini kan soal lumayan panjang nih. Nah, ini panjang. Kalau Anda membaca di sini sekitar, kalau akan membaca ataupun mengerjakan ini sekitar 20 sampai dengan 30 detik itu. Detik. Itu satu kali. Ya, satu kali. Belum Anda lagi nggak paham materinya, itu bisa 2 kali. Itu artinya sudah 40 sampai dengan 30. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya seperti apa? Yang pertama memang Anda harus berlatih secara cepat, membaca cepat, menaikkan kecepatan, ya, ya, menaikkan kecepatan. Tetapi ada yang paling bisa Anda lakukan adalah karena saya 5 ya, kalau di ujian 4 ya, karena di saya 5. Pilihlah dari ini, dari kelima ini yang terbaik. Jadi ada cara cepatnya adalah Anda nggak baca ini. Anda nggak baca, nggak peduli itu apa. eh, tapi Anda bacanya ini saja. Itu ada yang terbaik gitu ya. Jadi pilihlah yang terbaik. Misalnya kita misalkan diam saja dan mengikuti semua gagasan demi menghindari konflik, memintanya memberi gagasan yang lebih realistis dengan respon yang kecil, mengajak atau berbicara santai dan fokus pada tujuan awal, meminta untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan, keluar dari ruang diskusi, memberitahu kepada atasan. Nah, pilih walaupun Anda tidak membaca ini, tetapi dengan membaca milih dari sini, kira-kira ini tentang apa. Nah, kalau di sini, kalau kita bisa langsung lebih menembak, itu kita bisa langsung menembak ini yang terbaik nih. Memintanya memberikan gas yang lebih realistis dan request yang lebih kecil. Nah, kita lihat, adik cek ya. Tapi kan kita tidak mungkin ngecek. Itu makanya kita ini sebagai percobaan saja. Hanya Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada teman rekan kerja yang mengusulkan ide yang menurutnya sangat baik, namun menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap baik, seakan-akan tidak mau gagahan tersebut, gagasan tersebut disanggah. Nah, ini bagaimana sikap Anda? Tentunya Anda memberikan yang terbaik, ya. Ya, memberikan yang terbaik dalam diskusi, ya kita berikan yang gagasan, tentunya memintanya untuk berdasar lebih realistis dan resikonya lebih kecil. Itu kan di atas resikonya lebih besar. Jadi kita pilih, bisa memilih seperti itu atau kita baca dulu dari sini, tetapi resikonya seperti itu, ya. Tapi memang butuh butuh kembali lagi, butuh apa ya, butuh latihan yang benar-benar yang terus-menerus sehingga teman-teman dapat membiasakan diri. Yang pertama, amannya membaca keseluruhan. Tapi kemudian kalau memang itu tidak bisa dilakukan, Anda baca poin-poinnya saja. Itu Bu untuk menjawab pertanyaan dari
Nah, ini nih, kehabisan waktu ya, 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 gitu ya, untuk menjawabnya seperti itu. Jadi, bagaimana kita bisa memberikan usulan, memberikan inisiatif dan lain sebagainya, ya, nggak mungkin. Silakan jadi jawaban nomor pertama adalah B. Silakan nomor dua, Bapak Ibu. Semua ada jawabannya ya, tetapi yang paling tinggi adalah B. Kita cari yang paling tinggi. Yang tidak menjawab itu dianggap salah. Karena yang kita inginkan adalah Anda menjadi yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi. Ya, itu. Silakan nomor dua, teman-teman. Nah, bagi, nah ini pasti semuanya ini tentang apa yang Anda akan lakukan ya. Berarti pagi datang kantor, jalan macet, membuat kendaraan Anda tidak dapat bergerak cukup lama sehingga saat kantor hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap pagi diwajibkan melakukan absensi berbasis teknologi dan jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Saat ini Anda hendak buru-buru menuju absen, Anda melihat seorang ibu-ibu kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasa bertugas menunjukkan belum hadir. Apa yang Anda lakukan? Ini berarti fokus pada pelayanan, ya. Fokus pada pelayanan, ya. Fokus pada pelayanan. Kira-kira apa yang Anda harus lakukan? Yang terbaik ini yang terbaik. Tentunya Anda jangan sampai eh, ya kepentingan orang lain tidak dilayani, kamu juga tidak rugi. Itu yang paling baik, ya. Yang paling baik adalah itu. Jadi kalau kita nggak usah baca, memberitahu arah pelayanan, menunggu eh, petugas hadir, menyapa ibu, nanya keperluannya, kemudian kamu tinggal mengajak ibu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya, kemudian mengantarkan tempat yang dia tuju baru absen. Mengutamakan pelayanan juga Anda jangan merugikan diri sendiri. Sama, harus seimbang ya. Jadi ya kalau ada berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Ya, D ya. D. Ya, Ibu ikut aja, ngikutin. Ayo Ibu bareng dengan saya ke sini gitu. Bareng. Itu adalah sebuah kemampuan mengambil keputusan. Keputusan itu harus menguntungkan bagi Anda dan bagi orang tersebut. Kepentingan Anda terpenuhi, kepentingan Ibu juga terpenuhi. Itu keputusan. Nomor tiga, silakan nomor tiga. Dicoba-coba Anda tidak membaca eh, apa tidak membaca pernyataannya ya, pernyataannya dan baru merencanakan ya. Oke, coba cek apa ya. Coba direncanakan ataupun dicoba oleh ibu bapak tanpa membaca teksnya yang atas, tapi memilih pilihan yang terbaik. Nanti kita samakan, kita baca sama-sama. Kalau kita tutup yang ini, akan kita dapatkan poin meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik dan patuh terhadap semua kebijakan yang diambil, menyuruh mereka mematuhi kebijakan diminta misalkan masalah tersebut, meminta masuk dari mereka membuat keputusan secepatnya diputus semua karyawan, membuat keputusan secepatnya memberitahu karyawan hal tersebut agar tidak kaget, meminta masukan dari mereka menghadapi sebelumnya dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasi rencana yang telah disepakati bersama. Berarti kalau kita lihat secara singkat, maka yang paling baik adalah E ya. Yang paling baik adalah E tanpa membaca atasnya apa. Ya, tanpa membaca atasnya apa. Jadi kita bisa langsung menyatakan bahwa E jawabannya. Makanya kalau kita coba konfirmasi, benar nggak jawaban kita E? Divisi Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif.
dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan adalah tentunya Anda sebagai bos melakukan mencari atau membeli masalah, istilahnya itu ya, membeli masalah, mencari masalah, apa sih sebenarnya yang terjadi, kemudian lakukan revisi-revisi, baru kemudian mengajak, mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan revisi yang sudah dilakukan. Nah, itu yang terbaik. Jawabannya E. Ya, mudah-mudahan dengan cara cepat itu Bapak Ibu bisa dengan mudah memahami, mendapatkan nilai yang terbaik. Bisa dibayangkan nomor 4 itu berapa kali harus bolak-balik. Kalau memang jawabannya panjang seperti ini, sehingga teman-teman menjadi kesulitan untuk menghadapi soal-soal semacam seperti ini. Ayo, nomor 4 apa jawabannya? Ayo, silakan dikerjakan. Latihan dengan tanpa membaca pernyataannya dulu. Ya, ya, silakan. Baru satu orang, silakan 4D katanya. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan menerima semua yang dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Oke. Yang lain apa? Kira-kira ada yang E. Yang E kita baca merumus ide tersebut secara detail agar rekan kerja yang lain dapat mengerti gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Nah, ini sama-sama baik ya. Sama-sama baik. D atau E. Nah, ini menjadi krusial bagi kita. Kita coba cek di atas. Hari ini di kantor Anda diadakan rapat besar terkait kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang memiliki divisi yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depan. Sikap Anda kira-kira tentunya ya, tentunya Anda dalam membuat sebuah perencanaan pasti harus didukung dengan data-data pengambilan keputusan tadi kan. Nah, kemudian kira-kira yang mana nih? Mengganti ide nggak? Kalau ide sih boleh diganti nggak ide-ide itu? Anda kan sudah melihat ide, artinya menurut konsep Anda itu adalah paling baik ya menurut Anda. Berarti yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana Anda menyampaikan kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi itu adalah komunikasi tertulis maupun tidak tertulis. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan tempat yang lain mengerti. Jadi jawabannya E yang paling baik. Nah, kemudian kalau misalnya Anda sebagai katakanlah yang paling Anda masih punya waktu, ada istilah helikopter view ya. Ada istilah helikopter view. Apa yang dimaksud dengan helikopter view? Gini saya gambarkan. Di sini adalah sebuah helikopter, katakanlah ini helikopter ya. Ini baling-balingnya ya. Ini baling-balingnya. Nggak apa-apa ya. Dan di sini ada 5 jawaban A, B, C, D, E. Nah, sama saja Anda melihat dari luar, dari kelima jawaban ini, kira-kira yang paling baik untuk perusahaan itu yang mana? Sama saja sebenarnya, cuman istilahnya helikopter view kalau Anda melihat. Jadi,
dari atas kita melihat ke bawah. Jadi tidak kita ada di dalamnya, tetapi kita dari atas melihat ke bawah ini. Itu namanya helikopter view. Jadi melihat dari luar, memilih jawaban-jawaban yang paling kita anggap paling benar. Itu namanya helikopter view. Kemudian nomor 5, silakan nomor 5 teman-teman. Duh, ini itu. Oke, jawabannya apa kira-kira yang paling baik? Karena alasannya lebih baik kan alasannya baik. Nah, ini kan sudah jelas ya, ada masalahnya adalah dia menunggu, namun ada dua orang teman saya datang terlambat yang menyatakan bahwa mereka membantu ibu, seorang ibu yang terserempet mobil dan ya, berarti mengajak mereka ke perpustakaan kota untuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, ada yang hilang nih kata-katanya. Jadi tetap saja kalau ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan, maka Anda harus memilih ada kecelakaan, kematian, itu harus ada pengecualian, ya harus ada pengecualian. Jadi jawabannya lebih eh, ke kenapa jawabannya tidak B? Loh, kenapa jawabannya tidak B? Sudah dijelaskan di soal bahwa keserempet mobil. Ya udah jelas permasalahannya dan kita tidak harus menanyakan mereka itu lagi karena sudah ada penjelasan dari awal. Kemudian nomor 6, silakan nomor 6, teman-teman. Nomor 6, silakan dipahami nomor 6. Nomor 5E, nomor 5E. Nomor 6 silakan, teman-teman. Nomor, nomor 6. Atasan Anda menugas Anda membuat tim menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda, tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang yang berbagai macam latar belakang, budaya, suku yang berbeda dengan Anda. Jadi, sikap Anda gimana sikap Anda? Gagal nomor 6. Tadi apa ya nomor nanti dicek lagi ya. Nomor 3, teman-teman tolong bantu nomor 3 dan nomor 4 katanya. Oke, nomor 6 sekarang. Tulis ya. Nomor 6 apa gitu ya, supaya teman-teman kalau ada yang nanya manjat aja gitu. Oke, berbeda. Nah, jadi jawabannya nomor 6 adalah ini sebenarnya harus masuk sosiokultural ini. Nomor 6E jawabannya. Nomor 7 silakan. Nomor 7. Nah, betul Bu Ali. Bu Ali ya, seperti itu jawabannya. Nomor 7. Nomor 7.
Nomor 7 jawabannya apa? Nomor 7 ada yang B, Bu Amel. Coba pikirkan antara saya bertanya dulu mengenai permasalahan yang hadapi, juga mungkin saya akan membantu. Antara C, A, dan E. Kira-kira yang mana? Coba, ayo. Antara A, C, dan E. Yang C adalah saya bertanya dulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantu. Saya bertanya dulu jika saya mampu, saya akan membantu tentunya terlebih dahulu mengerjakan eh, pekerjaan saya. Jadi utamakan tugas Anda dulu. Jadi antara C dan E itu yang lebih mementingkan adalah Anda sendiri yang harus Anda selesaikan pekerjaan Anda. Jadi kalau di C itu tidak memang bertanya, tetapi jika memungkinkan saya akan membantu. Tapi kalau misalnya saya bertanya dahulu jika saya mampu, saya akan membantu. Tentu terlebih dulu saya mengerjakan pekerjaan saya. Jadi Anda fokus dulu pekerjaan Anda, baru kemudian membantu orang lain. Jadi jawabannya E yang lebih tinggi. Silakan nomor 8. Nomor 8, teman-teman. Nomor 8. Nomor 8, teman-teman. 8C katanya dari Bu Amel. Coba kita lihat melaporkan pada pemeriksaan agen bakal hukum yang dia mengalami tugas yang datang ya. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan menjadi tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janji untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai macam alasan yang tidak Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan. Dan sikap Anda adalah tanggung jawab Anda. Kira-kira enakan yang mana punya anak buah yang ini tanggung jawab Anda. Tanggung jawabannya berarti Anda yang bertanggung jawab dong. Nah, tapi dalam prinsip organisasi ada division of work, ada pembagian divisi, pembagian kerja. Kak, Anda karena Anda menjadi penanggung jawab, maka Anda harus berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. Ya. Nah, Anda yang harus bertanggung jawab karena Anda yang diserahi tugas. Jadi D jawabannya. Nomor 9, teman-teman. Nomor 9, ini menunjukkan bagaimana Anda bisa menggerakkan orang lain. Kira-kira diikuti semua kolega. Berarti kena ada tim Anda dan kolega, maka paling penting tinggalkan kebersamaan. Jadi lomba itu adalah kebersamaan antara tim dan kolega, ya. Itu yang paling penting. Karena di sini diikuti oleh semua kolega perusahaan, ya. Jadi jawabannya C. Nomor 10. Nomor 10, bagaimana sikap Anda menjadi seorang pemimpin perusahaan? Pesat, bermanfaat, menyampaikan informasi, ternyata juga dampak negatif penggunaan teknologi informasi.
Salah satunya Anda disalahgunakan oleh karyawan Anda, hal-hal yang bertentangan tujuan perusahaan memberikan dampak buruk pada perusahaan. Itu saja. Berarti yang paling dipilih adalah eh, berarti jawaban yang paling unik adalah E ya, nomor nomor E dong, mencari informasi nomor 10 E ya. Nomor 10 E. Nomor 11. Silakan nomor 11. 11. Liburan pulau barang Anda, bagasi koper. Tidak ada. Yang pertama adalah A atau B. Ya, A atau B. Yang pertama Anda harus melapor dulu ya. Melapor pada petugas yang berwenang biar mereka yang mengurus ya berwenang. Berwenang itu siapa? Bisa maskapai, bisa siapa yang berincarj di sana. B jawabannya. Nomor 11. Nomor 12. Nomor 12. Anda mengambil berapa dokumen di CS, seorang pelanggan marah. Biasa, mohon maaf atas ke ininya apa atas ketidaknyamanan biasanya gitu. Kemudian mendengarkan keluhan. Jadi jawabannya D ya. Silakan yang mau dinas malam. 12D. 12D. Nomor 13. Jadi karena Anda hanya sebagai kurir, berarti jawaban nomor 13 itu karena Anda bukan kesalahan Anda, walau tapi tetap harus diminta maaf atas ketidaknyamanan. Maka Anda menelepon karena Anda hanya sebagai kurir loh ya, yang memberi ketahuan kepada atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Mungkin nanti kita mendengarkan apa jawaban dari anak bos Anda. Jadi jawaban 13 adalah E. 13E, nomor 12D, nomor 13E, nomor 14. Nah, 14, Anda ditugaskan atasan untuk menjadi panitia pameran yang memperkenalkan produk perusahaan, termasuk penjualan beberapa produk yang terlihat respon pembeli. Pameran tersebut diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka yang setipe dengan Anda, dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, eh, berarti membuat konsepnya yang menarik. Jawabannya adalah D. Dodol nomor 14.
konsep yang menarik lah. Tidak cukup ramah saja ya. Yang penting ada konsepnya dulu. Konsepnya menarik, misalnya konsepnya apa, itu akan menarik pengunjung untuk datang. Kemudian nomor 15, Anda seorang waiter di sebuah restoran, datang sama tamu bersama dengan keluarganya, makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja, mau dinikmati, tamu tersebut kemudian memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali sikapnya. Nah, berarti sama meminta maaf. Nah, ini berarti D jawabannya ya, nomor 15. D. Melaporkan bagian dapur bertugas tetap tetap dalam pelayanan Anda harus mohon maaf itu dan saya akan melaporkan kembali kepada bagian dapur untuk mengganti menu yang sesuai gitu ya. Tetap coba Anda lihat yang paling gampang adalah kalau Anda masuk ke bank BCA atau bank-bank itulah, bank BNI atau bank mana itu selalu mohon maaf itu. Padahal dia nggak salah gitu kan. Tapi kita membuat kita nyaman. Itulah pelayanan publik. Nomor 16. Anda karyawan baru sebuah perusahaan karena merasa percobaan gaji yang diberikan perusahaan Anda sangat pas-pasan untuk sehari-hari, belum lagi setiap minggu pacaran mengajak nonton, kondisi terburuk dengan Anda yang boros, sehingga kadang pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Sikap Anda, berarti Anda harus membuat perencanaan keuangan. Nomor D, berarti Anda harus direncanakan ya, direncanakan. Bukan hanya menghemat, tapi harus merencanakan. Harus ini, harus ini, harus ini. Anda harus membuat perencanaannya dulu, keuangan Anda. Nomor 16D, nomor 17, silakan teman-teman. 17, ini kemampuan untuk mandiri ya, bukan uh, fokus untuk diri sendiri, pengembangan diri sendiri, tidak terfokus pada orang lain, walaupun sebenarnya tidak harus seperti itu ya. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokus mengelola bisnis dengan baik. Ya, suatu saat mungkin di Ridhoi 17 ya. Ya, bisnis itu kan tidak harus dengan sesuai dengan fashion. Harus yang penting kelola dengan baik. Ya, nomor 18. 18. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara. Karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Anda harus mengutamakan kepentingan yang tidak ada urusan. Eh, Menyarankan naik umum ke bandara karena restoran sedang ramai. Jawabannya 18 adalah C. 18 C. Nomor 19, silakan 19. Karena banyaknya tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah tugas deadline yang sama tim lain. Namun di tengah proses, teman Anda kurang bersemangat bahwa Anda harus ngobrol dan mengingatkan target. Ya, jadi karena dia harus tanggung jawab karena dia ditunjuk sebagai tim Anda. Anda harus ngajak bicara dengan orang itu, mengingatkan ya akan target yang seharusnya. Mengingatkan ya Anda teman Anda. Nah, jadi nomor 19D, nomor 20. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata karena libur tentu saja pengunjung sangat ramai saat pembelian tiket, antrian panjang, kemudian Anda melihat ibu hamil mengantri 10 antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan lelah tambah cuaca yang panas. Anda lakukan adalah yang paling baik adalah Anda bertukar posisi dengan orang tersebut. Bertukar posisi ya. Jadi kalau
Kalau misalnya ibu menyuruh Anda nomor misalnya menyuruh ibu tersebut untuk anti dekat Anda, artinya Anda mengganti orang lain, merubah orang lain, karena di belakang Anda ada orang lain. Tetapi kalau bergerak posisi, Anda tukaran dengan dia. Jadi C jawabannya. Nomor 21. Sebagai calon ASN, kita dituntut cermat dalam bermedia sosial di era milenial sekarang, marah informasi hoax yang di media sosial yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat banyak orang terprovokasi, berbuat kusir. Sikap Anda adalah mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Jadi B ya, nomor 21. Nomor 22, sebuah perusahaan harus juga kuat terhadap kebutuhan karyawan. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat, tepat, tapi juga mengerti permasalahan dari karyawan. Contohnya, saja seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat kinerja menurun. Harusnya berarti karena karyawan harus cepat-cepat, bonus, memberikan bonus bagi orang yang berkinerja bagus. Jadi itu akan meningkatkan rewardnya. Ya kalau enggak ya enggak dapat. Jadi bonus, memberikan bonus pada karyawan berkinerja bagus. Jadi orang akan berlomba-lomba untuk bekerja bagus. Nomor dua adalah B. Nomor 23, suatu hari Anda dimarahi oleh atasan karena telat mengumpulkan laporan kerja sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telat mengumpulkan itu oh karena ini ada yang kelewat nih, karena teman Anda yang bermasalah. Jadi nomor 23 bonus lah ya, karena soalnya nggak selesai pernyataannya. Nomor 23 bonus. Soalnya nggak jelas. Ada yang terputus. Nomor 24. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, adat istiadat, berbeda-beda di perusahaan Anda sendiri. Ada orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karya muslim mengeluh sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap pergi. Sikap Anda adalah mendiskusikan dengan pimpinan dan perusahaan. Solusinya Anda enak ya. Jangan ambil sikap sendiri, sensitif. Jadi jawabannya B. Jawabannya B nomor 24. Karena kewajiban memfasilitasi bukan kewajiban Anda, tapi Anda mengambil inisiatif untuk eh, mencari solusi. Itu adalah tugas yang paling benar. Nomor 25, silakan teman-teman. Suatu hari Anda mengadakan audit sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh, tempuh darat, kecelakaan mobil, pada mobil pinjaman. Nah, ini berarti menolak ya, menolak karena bebas KKN. Menolak ya, menolak. D jawabannya nomor 25. Kita aja harus bebas KKN. Nomor 25 B, 24 B, nomor 25, nomor 25 B, C atau D. Menolak karena kamu itu gratifikasi, menolak karena disuruh atas nah, ya, harus kesadaran sendiri berarti C ya, antara antara C dan D. C. Nomor 26, teman-teman silakan nomor 26. Banyak karyawan di perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri dan saya merupakan karyawan berprestasi kinerjanya. Anda mengerti banyak alasan mengundurkan diri karena perusahaan tidak memberi kesempatan karyawan mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak mungkin untuk tersebut.
Sedangkan jika hal ini biarkan akan berdampak buruk merugikan perusahaan karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda adalah yang Anda pimpin loh ya. Yang Anda pimpin loh. Anda memimpin perusahaan. Berarti mengembangkan diri dan mengembangkan diri pelatihan atau kira-kira yang mana gitu. Nomor 26. Nomor 26. Hampir sama lah ya. Nomor 6. Pelatihan ya. Kalau mau pelatihan kan bisa tergantung pembiayaannya kan bisa perusahaan atau sendiri juga kan bisa seperti itu. Yang penting bagaimana Anda menunjukkan alasan mereka kan tidak ada pengembangan diri. Karena, eh, karena Anda pimpinannya bukan orang lain loh ya. Jadi jawabannya antara D dan E tidak menjadi jawaban kita. Berarti memberi kesempatan eh, pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan. Jadi B jawabannya. Karena Anda pimpinan loh. Anda pimpinan yang Anda pimpin. Kemudian nomor 27, dalam dunia kerja, Anda bertemu dengan orang-orang latar belakang berbeda, terkadang orang cuek dan tidak mau tahu. Anda juga sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapat terhadap Anda. Sikap Anda adalah sikap terbuka terhadap kritik atau masukan. Ya, A. Nah, nomor 27A, nomor 28, teman-teman. Silahkan. Anda seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini Anda salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, cenderung menghambat aktivitas perusahaan, banyak pekerjaan tertunda karena ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Pada Anda sudah memastikan beban kerjaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali perbaikan pelatihan, namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Berarti ini kalau sudah diberi kesempatan bermasalah, maka memberhentikannya, hentikannya dengan semua memastikan semua keputusan terdokumentasi. Harus jelas. Ya, D jawabannya. Di divisi tempat Anda bekerja sedang menjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat pengaruh atas masalah tersebut. Kemudian apa yang Anda lakukan? Anda sebagai atasan ya, hampir sama ya, nomor 29 pernah kita bahas di atas. Nomor 29 nomor 29 E. Sudah malah ya. Nomor 30, 29 E, 30 diminta Anda diminta atasan Anda menyelesaikan sebuah masalah dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karya yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang perusahaan. Apa yang Anda lakukan? Berarti merubah semua solusi kurang efektif. Nomor, tuh, nomor 28 membertikan D 28 nomor 30. Yang pertama
Nomor 30 antara A dan ACE. Jadi yang lebih enak ACE E yang lebih enak ya. Nomor 2, nomor 30 E, 30 E, 30 E, 30. Nomor 31, berapa hari terakhir kantornya sedang disibukkan dengan deadline sehingga Sukoman diminta untuk kemampuan terbaik bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan tertunda, berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Nah, beberapa karyawan yang datang, Anda bercerita mengurus beberapa hal yang tidak berkait dengan kerjaan. Jawaban nomor 31 kira-kira jawabannya adalah D, yang bersimpati, memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memberi kepentingan perusahaan. D ya, jawabannya nomor 31D. 31D, nomor 32. Anda baru saja dimutasi sebuah cabang baru perusahaan Anda berlokasi di luar kota, bertanggung jawab lebih besar dan sembunyi untuk mengontrol, mewujudkan perusahaan di kawasan kontrol tersebut. Memajukan perusahaan, namun cabang tersebut diisi oleh karyawan baru di daerah dan belum berpengalaman. Apa yang Anda lakukan? Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staff. Ini yang paling baik ya. Yang menyuruh mengkomunikasikan dan ngobrol sasaran sama perusahaan target-target. Di nomor 32 E, 32. Nomor 33, ayo nomor 33, apa yang Anda inginkan pada saat Anda pensiun? Anda harus tetap menunjukkan produktivitas ya. Nah, saya lebih cenderung A. A ya, 34, 34. Terdapat imbauan dan ajakan dari pemerintah, terutama Perusahaan negara untuk mengurangi pemanasan global akibat efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan mendorong program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap hari berangkat kerja adalah menggunakan transportasi umum, berarti ya. Nih, 34B, 34B. 35, Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota. Beberapa rekan tim lainnya karena itu sangat penting bagi perusahaan. Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu memenuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu rekan Anda melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Apa yang Anda akan lakukan? Berarti kira-kira jawabannya memintanya untuk bertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. Ya, karena sama-sama ya, Anda bukan bosnya. Ya, itu ya. Jadi jawabannya B, 35. Nomor 35B, dari 1 sampai 35 benar berapa teman-teman? 1 sampai 35 benar berapa? Oke, kita lihat. 22, 20.
Ya, ya. Tadi jadi kesimpulannya untuk malam ini, teman-teman harus banyak berlatih. Yang kedua, latihan. Anda tidak membaca pernyataannya, tapi membaca langsung memilih jawaban. Ya, jadi langsung memilih ini jawaban yang paling baik yang mana. Ya, tidak membaca ini tidak dibaca, tapi Anda langsung membaca pilih jawaban yang ini. Latihan, latihan, dan latihan. Ya, jangan sampai nanti biasanya kebanyakan yang kekurangan waktu karena berkali-kali membaca atasnya. Jadi tadi di awal sudah saya katakan bagaimana Anda berlatih tidak membaca pernyataan yang ada di atas ini, tetapi cukup membaca apa yang harus ada di sini. Ya, di dibaca gitu ya. Dan ini perlu latihan ya. Nanti saya cek ya untuk soal-soal teknis saya nanti kirim jawabannya. Saya belum ngecek nih ya. Nanti akan saya kirim untuk Gadar, keluarga, keluarga udah ya, keluarga KMB ya, KMB sudah. Nanti saya kirim ya. Saya belum ngeceknya. Oke, teman-teman, untuk malam ini mudah-mudahan saya dan ingatkan lagi kalau nanti saya lupa untuk merekam, tolong Anda ingatkan harus direkam. Dan sampai kayak tadi malam keluarga lupa saya ngerekam. Ini sudah direkam nih ada tanda sebelah kiri klak klip kayak gitu ya. Udah kayak lampu itu. Mati hidup mati kayak gitu. Tolong kalau saya tidak ngerekam diingetin di awal-awal supaya tidak gangguan ya. Terima kasih teman-teman untuk malam ini. Silakan terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh ya, saya Bu Ali. Itu hanya tip aja Bu, yang efektifnya yang harusnya memang Ibu harus harus membaca semua. Tapi kalau memang tidak mampu, kalau tidak waktunya habis, ya salah satunya jadi upayakan dulu membaca semua. Tapi lihat waktu kalau memang sudah kepepet, baca aja pilih jawabannya aja. Yang terbaik, dicari yang terbaik. Yang terbaik untuk organisasi judulnya ya, yang terbaik untuk organisasi. Untuk soal hitungan ya nanti di KMB atau di Gadar dan lain sebagainya nanti saya cek ulang ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.